keseimbangan antara kerajinan dan pengetahuan. Kita baca di dalam Amsal 19 ayat 2, di sini dikatakan begini. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Orang yang bekerja dengan fisik, gajinya kecil. Tetapi orang yang punya pengetahuan, gajinya lebih tinggi. Ada seorang teman saya waktu itu, dia ngomong sama saya gini, keluarga saya ini miskin. Dari ibunya seorang janda, dia dari dulu miskin, tetapi saudaranya sangat kaya. Adik dari ibunya atau tantenya dia tuh kaya. Dia punya perusahaan, dia punya membuat baju-baju pengantin. Dan ibunya itu membuat bagian bordir. Ibunya sangat pintar bordir. Lalu anak ini bilang gini, kan Alkitab berkata, tangan yang rajin mendatangkan kaya. Ibuku rajin, tetapi dari dulu miskin. Terus saya tanya, rajinnya seperti apa? Ibu saya sangat rajin bekerja di rumah dan membantu tante saya membordir pakaian-pakaian pengantin yang harganya mahal. Terus saya bertanya, apakah ibumu digaji? Dia berkata, bukankah kita harus tulus? Ibu saya tidak digaji karena namanya dia bekerja untuk saudaranya. Nah, terus saya mengatakan, kamu hanya membaca satu firman Tuhan. Orang yang tangan yang rajin mendatangkan kaya. Tapi kamu tidak membaca bahwa tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Kenapa ibumu tidak membuka sendiri, membuat bordir yang katanya sangat pintar, dan tantemu kalau membordir harus membayar mamamu tapi dengan harga murah, tapi mamamu digaji. Tuhan tidak pernah menyuruh kita tulus, tetapi cerdik ini juga adalah artinya bijaksana. Nah, kenapa dia seperti itu? Karena dia tidak tahu. Makanya kita itu harus membaca Alkitab pun dengan utuh. Itu sebabnya di Alkitab seringkali ada ayat-ayat seakan bertentangan. Padahal itu maksudnya kamu harus berjalan dua-duanya. Sama seperti sepatu kita itu dua sisi. Bertentangan, tapi justru itulah yang kamu harus pakai dua-duanya, bukan satu sisi. Begitu kita memakai satu sisi, pasti jatuh. Jadi, dia selalu berbicara tentang ketulusan dan kerajinan tanpa melihat sisi yang lain. Itu sebabnya kita harus selalu berjalan dengan dua kaki dan terbang dengan dua sayap. Selalu firman-Nya dua sisi. Antara surga dan bumi harus seimbang. Ada orang bingung begini. Ada banyak orang yang belajar begini. Kita harus fokus ke surga. Fokuskan hati kita surga, surga, surga. Tinggalkan semua kesenangan duniawi. Jangan minta kaya, jangan minta kesembuhan. Tetapi minta berkenan. Yang penting kamu masuk surga. Miskin gak apa-apa, dan sebagainya. Kelihatannya benar. Sebenarnya ini benar, tetapi kalau hanya satu sisi, jadi salah. Karena fokus kita ada dua, surga dan bumi. Karena firman Tuhan berkata, kalau kita berdoa, minta supaya surga turun ke bumi. Yesus selama di bumi, fokusnya bukan ke surga. Ini doanya, Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Hidup berarti adalah Kristus. Dia hidup adalah supaya nama Tuhan, pekerjaan Tuhan di bumi harus dinyatakan. Fokus Yesus selama di bumi bukan surga. Tetapi fokus Yesus di bumi adalah melakukan Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Fokus Yesus selama di bumi. Dia tahu kenapa dia harus ada di bumi.
Dia tahu kenapa tujuan Tuhan membuat dia lahir di bumi. Karena untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan, pekerjaan Bapanya di bumi. Apa pekerjaan Bapanya? Apa yang menjadi kehendak Bapanya di bumi? Yohanes 6 ayat 40 dan 34 berkata, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Markus 7 ayat 37 berkata, mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikan mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Tugas saudara adalah membawa surga ke bumi. Orang yang hanya fokusnya ke surga tidak beda dengan orang-orang yang mati dengan bom bunuh diri karena fokusnya ke surga, nggak peduli dengan orang di sekitarnya. Karena fokus Yesus itu menurunkan surga ke bumilah. Dia berani, dia dihina, dia dikhianati, bahkan dia harus dibunuh di atas kayu salib. Karena dia sangat tahu, saya hanya bisa menyenangkan Tuhan pada waktu saya menyatakan dan melakukan kehendak Bapa di bumi. Makanya Paulus tadi berkatakan, aku menyelesaikan pertandingan dengan baik. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Makanya pada waktu anak-anak Tuhan salah fokus, keluarganya berantakan, di tempat kerja berantakan, semua berantakan. Makanya orang yang berkata begini, jangan cari harta dan sebagainya. Nanti itu saya akan jelaskan tentang cari harta. Karena mereka tidak punya hati bagaimana membuat makmur keluarganya. Bagaimana dengan hidupnya dia bisa membiayai penginjilan. Karena dia harus membawa surga ke bumi. Sama dengan Yesus tadi dikatakan, semua orang berkata, siapa sih orang ini? Dia menjadikan segala-galanya baik. Yang sakit disembuhkan. Kenapa? Karena Yesus membawa surga ke bumi. Sehingga orang mencari Yesus karena mereka tahu ada dekat Yesus, mereka merasakan surga. Karena mereka tahu dari Yesuslah mereka mengenal Bapanya. Tetapi orang yang hanya fokus ke surga, sebenarnya dia orang yang egois.